Profesional muda, baru saja Anda telah mengikuti acara kami dan sekarang kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Tetap stay di sini di 102.2 Lombok FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya para pendengar Radio Lombok FM di mana saja Anda berada saat ini. Kembali lagi kami hadir di ruang dengar sekaligus di layar Android Semeton Lombok. Untuk kali ini kami hadir di acara Bincang Gemilang dari Lombok untuk negeri dengan tema kita hari ini, Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi. Oke, Semeton Lombok, dan di sini kami sudah bersama narasumber kami ya, dan juga spesial ya untuk dialog atau untuk bincang gemilang kita hari ini. Saya sama Bajang Andre. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Ya, seperti yang dibilang oleh Sandra ya, di hari ini atau di pagi hari ini di edisi 15 Agustus 2020 dari Lombok untuk negeri, dan kita sudah kehadiran narasumber kita. Iya, siapakah beliau? Iya, beliau adalah ya? Tadi Ada mungkin kita berikan ke beliau aja untuk menyapa pendengar kita langsung ya. Iya, baik. Silakan Pak Dokter, mungkin langsung disapa untuk para pendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Mbak Sandra dan Bajang Andre sudah memberikan lagi kesempatan kepada kami ya. Saya pribadi khususnya, kemudian mungkin ID Lombok Tengah ya. Sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kali, yang kedua kali kalau nggak salah ya Mbak Sandra ya. Iya, yang kedua kali ya Pak Dokter ya. Bisa berlanjut nanti kerjasama ini. Amin ya Allah. Untuk rutin memberikan edukasi kesehatan bareng kepada Semeton Lombok sekalian. Amin. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, Dokter Mamang Bagiansah SPPD. Ya, itu adalah narasumber kita di pagi hari ini ya. Dengan tema Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi. Semeton Lombok kita berbicara tentang nurut tatanan baru di era pandemi. Tentunya di pikiran kita untuk era baru itu seperti apa sih ya, Andre ya? Dan tentunya di sini kalau kita berbicara pandemi, yang namanya pandemi COVID-19 ini masih ya, Bajang Andre. Tentunya di sini Pak Dokter tahu betul seperti apa kondisi dan bagaimana perkembangan dari hari ke hari tentunya. Nah, Pak Dokter, di sini kita langsung aja mungkin untuk para pendengar kita yang masih bertanya-tanya di era pandemi ini seperti apa sih? Apakah corona ini masih ada atau memang corona ini hanya sekedar sebuah dongeng? Ya, banyak sekali di masyarakat kita seperti itu Pak Dokter. Nah, kalau kita berbicara pandemi, ya kita masih di era pandemi Pak Dokter. Dan yang jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjalani dan menghadapinya? Sementara kita ingin kembali ke kehidupan baru Pak Dokter. Sementara pandemi ini masih. Silahkan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Jadi masih berbicara corona ya. Barang yang luar biasa. Mau sampai kapan selesainya?
dan seperti apa kita menghadapi barang ini, kan begitu ya Mbak Sandra ya. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya ini sebenarnya seperti penyakit-penyakit yang lain, tidak akan pernah hilang dari muka bumi begitu. Tetapi tentu saja kita juga tidak lantas menyerah begitu saja terhadap virus ini. Maka yang kita upayakan dari sejak pertama kali dulu adalah bagaimana mengendalikan, kan begitu ya. Betul sekali apa yang tadi Mbak Sandra sampaikan, di masyarakat ini masih banyak sekali pemikiran, pandangan, karena memang ilmuwan juga begitu ya. Mereka yang kita dengar pendapatnya juga ya cukup banyak, bukan pertentangan barangkali ya, tapi ya itulah, karena satu hal kita memang masih mempelajari ya, dunia medis masih mempelajari virus ini, tapi yang di sisi lain juga teori-teori konspirasi tentang munculnya ini juga luar biasa di masyarakat begitu ya, di media. Tetapi saya pribadi dari sisi klinisi kemudian teknis medis yang menghadapi pasien begitu, ini kalau boleh saya bilang di Lombok Tengah lah ya secara khusus itu melihatnya sudah ada 2 fase. Di awal-awal dulu lebih banyak kita temukan pasien terkonfirmasi positif itu dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Tetapi belakangan ini di Rumah Sakit Umum Daerah Praya itu kita temukan banyak kasus yang bergejala sedang hingga berat dan bahkan muncul kematian-kematian begitu. Jadi di saat sebenarnya kemudian berkembang paradigma untuk kita mulai hidup dengan new normal itu begitu. Jadi kalau kira-kira ini berjalan sama seperti dulu di bulan Maret, April, Mei itu, artinya lebih banyak yang bergejala ringan dan tanpa gejala, mungkin akan lebih plong gitu. Kita masuk ke era new normal. Tetapi ketika era new normal di paradigma itu dihembuskan begitu, malah di Lombok Tengah ini justru muncul kasus-kasus yang seperti textbooknya corona itu gitu. Gejala-gejala yang sedang, berat sampai kritis. Ya, yang terutama menyangkut gejala-gejala pernafasan. Batuk, sesak nafas, sampai kemudian gagal nafas. Padahal sekali lagi pada orang-orang yang sebelumnya istilahnya sehat tanpa gejala-gejala atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Begitu Pak Sandra. Oke, terima sebagai kasih. Pendahuluan ini. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin Pak Jang Andri gimana nih? Semakin hangat aja ya. Ya, kita kembali ke tema ya, Mas Sandra ya, yaitu nurut tatanan baru di era pandemi. Nah, seperti apa yang dari versi dokter ya? Seperti apa itu tatanan baru yang harus kita terapkan untuk menghadapi pandemi ini yang mungkin kita tidak tahu pasti kapan selesainya. Dan bahkan pernah saya baca di beberapa situs bahwa yang namanya corona itu akan tetap ada sampai kapanpun. Betul. Iya. Nah, seperti apa ini tatanan yang harus kita terapkan di masyarakat, Pak Dokter? Baik. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin Mbak Sandra, Bang Andre juga pernah tahu, saya termasuk yang pernah terkonfirmasi positif ya. Iya. Dan kemudian dikarantina seminggu kurang lebih di sebuah hotel di Lombok Tengah yang disiapkan Pemda ini. Nah, di situ kami bicara tentang bagaimana bersahabat dengan atau berdampingan dengan COVID, karena memang seperti tadi Bang Andre sampaikan nggak akan pernah selesai ya. Tetapi kalau dengan pola yang kemarin kita lakukan itu memang luar biasa besar energi yang harus kita keluarkan. Maka muncul istilah kami berdamai dengan COVID. Tetapi dalam catatannya bahwa berdamai dengan COVID itu bukan berarti kemudian kita kembali seperti sebelum adanya corona.
Saya sampaikan ini ada hadiah terhebat dari pandemi ini, yaitu protokol kesehatan. Artinya apa? Ini juga di mana-mana disebut ya. Kalau mau sekolah lagi harus pastikan betul protokol kesehatan berjalan. Kalau mau ke masjid lagi, pastikan betul protokol kesehatannya berjalan dan seterusnya. Nah, apa sih yang protokol kesehatan itu? Ya tentu saja kebiasaan kita untuk pertama menggunakan masker. Karena virus ini walaupun dulu disampaikan bukan menular lewat udara begitu ya, tetapi ada juga penelitian terbaru yang menyatakan ini bisa bertahan di udara sekian lama. Maka masker adalah barang yang wajib begitu ya. Takut lelah keberembuk pada kalau pakai. Iya betul. Ya mau tidak mau, ya kan? Tetapi sebenarnya kalau menurut saya juga di awal-awal walaupun saya orang medis begitu ya, ketika di awal-awal pakai masker terus setiap hari juga ada perasaan terganggu, nggak nyaman dan sebagainya. Tapi lama-lama kemudian justru menjadi barang yang kalau nggak ada saya cari-cari gitu ya kan. Jadi soal kebiasaan saja. Satu, masker. Yang kedua, bersih-bersih nih. Cuci tangan nih, hand sanitizer. Atau bersih-bersih secara universal gitu ya. Dan yang ketiga, jaga jarak. Nah, jaga jarak ini yang itu banyak kontroversi. Luar biasa susahnya ya. Susahnya ya benar. Belakangan ini saya juga beberapa kali hadir undangan soalnya kan, undangan 9 hari dan sebagainya gitu. Iya. Saya selalu pakai masker. Malah menjadi dilihatin gitu datang, pakai face shield dilihatin datang. Buat apa begitu ya katanya. Loh, kita jelaskan. Kalau ke rumah sakit belingkim takut corona basem ya. Tapi di sini kenapa enggak takut? Saya bilang padahal bukan di rumah sakit saja corona itu ada, dia bilang gitu. Wah kebadoang nih jawab dokter. Begitu jawabannya. Dan tadi itu Mas Sandra, pacu aja pendik nih barang ini ada gitu ya. Jadi pemahaman masyarakat juga masih masih itu tadi. Bener enggak? Yang kedua nggak tahu bosan, nggak tahu apa gitu ya, tapi seolah-olah jadi tidak takut begitu ya, tapi kalau kena takutnya jadi luar biasa begitu ya. Nah ini mungkin mudah-mudahan lewat edukasi-edukasi yang tidak henti kita bisa menyampaikan bahwa protokol kesehatan itu adalah suatu hal yang wajib jika kita mau masuk ke tatanan nurut tatanan baru niki di Lombok Tengah. Dan di semua sisi kemudian baik di pendidikan, baik di kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain. Nah, tetapi sebenarnya kalau secara syarat epidemiologi memang ada itu syarat-syaratnya Mbak Sandra kapan kita bisa begitu ya. Dan tidak hanya pada penetapan Lombok Tengah sekarang sudah zona hijau atau zona kuning begitu. Maka harus dipastikan oleh pemerintah kita bahwa benarkah kuning, benarkah hijau itu sesuai begitu ya. Karena jangan sampai hanya misalnya dengan angka temuan positif yang menurun misalnya atau kecil. Sebab yang menjadi standar adalah istilahnya itu angka kepositifan gitu ya. Bukan hanya jumlah positifnya, tapi positif berapa dari berapa itu penting. Dan yang kedua, bagaimana cakupan testing dan tracing ya pada masyarakat kita begitu ya, cakupannya. Jadi jangan sampai baru 1.000 padahal penduduk kita sekian banyak. Kalau protokol kriteria WHO itu minimal 1 dari 1.000 penduduk per minggu itu harus sudah ada tesnya. Sehingga kita bisa menarik sekian yang berpotensi menularkan dari masyarakat supaya tidak sampai terjadi penularan. Nah, itu akan menjadi pertanyaan kita bersama kepada mungkin Satgas atau pemerintah gitu ya. Apakah karena beberapa waktu lalu saya dengar sudah mau dibuka nih, misalnya di pendidikan itu. Nah, waktu tatap muka gitu kan. Jadi kalau memang betul karena standar-standar kita sudah penuhi dan kemudian memang masuk zona aman, kuning atau hijau, maka ya menurut saya silahkan. Karena kami juga rindu anak-anak kami belajar bersama teman-teman dan guru-gurunya. Tetapi kalau memang belum, ya saya juga nunut
pemerintah lah ya, karena memang ada standar, tetap ada risiko kalau kita belum memenuhi standar. Tetapi menjadi pertanyaan kemudian, kenapa hanya pendidikan yang nggak boleh gitu ya? Padahal pasar, padahal tempat-tempat keramaian lain itu seperti yang kita lihat hari-hari. Begitu, Bayang Andre. Baik, terima kasih Pak Dokter yang sudah menjelaskan ya tadi seperti apa yang dimaksud dengan Menurut tatanan baru ya. Tatanan baru atau tatanan baru yang harus diterapkan di masyarakat. Ada yang menarik nih Bajang Andri Iya. dari penjelasannya Pak Dokter dari pertama tadi. Ada hal yang menarik banget. Iya. Mari Apa tuh? kita berdamai dengan Iya, COVID-19. COVID-19. Ya, pasti masyarakat gimana sih kita akan berdamai dengan virus? Iya. Sementara kan Berbahaya. Iya, berbahaya banget. Jangankan untuk berdamai, kalau berdamai dengan virus, kalau kita dengar kata berdamai, Pak Dokter otomatis ayo berkawan atau apa ya kayak begitu. Iya. Apalagi pemahaman masyarakat kita Yang tanda yang kutip memang awam udah ya. iya banyak pemahaman gitu, Iya. Pak Dokter. Nah, di era pandemi, kalimat mari kita berdamai dengan COVID-19. Iya. Nah, mungkin di sini Pak Dokter perlu penjelasan biar masyarakat kita tidak gagal paham dengan Betul. kalimat berdamai, mari berdamai dengan COVID-19. Baik, jadi maksudnya itu adalah kita jangan lagi terlalu takut berlebihan sampai muncul stigma-stigma yang aneh di masyarakat. Iya. Dulu pernah dalam pembicaraan kita pertama dulu di sini Mbak Sandra, Iya. ada apa istilahnya itu pengucilan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dulu misalnya ya. Kemudian masyarakat yang menolak protokol kesehatan, protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID begitu ya. Itu seringkali menjadi kisruh, tidak hanya di luaran yang kita lihat, di Lombok Tengah juga mudah lumayan sering terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Peraya. Ketika ada kasus yang meninggal yang kemudian kita nyatakan sebagai, walaupun tidak harus terkonfirmasi, tapi kalau kita nyatakan suspek atau probable, maka WHO itu menyatakan memang protokol yang paling aman adalah protokol pemulasaran dan pemakaman secara COVID. Tetapi, nah disitulah pertentangan yang banyak muncul kemudian di masyarakat begitu ya. Rasanya kurang, nggak tahu ya, kurang srek aja gitu kalau tidak seperti biasa itu jenazah Iya, benar. dimakamkan begitu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya maksud sebagai berdamai. Artinya jangan muncul terlalu banyak, ya anggap seperti penyakit biasa lah, agen penyakit biasa yang kalau bisa kita tercegah dari terkena, ya kan begitu. Kemudian seandainya kita sakit ya kita anggap sakit biasa gitu. Jangan anggap Sebagai iya. Nah, itu mungkin munculnya hal tersebut juga karena pola-pola penanganan kita begitu. Misalnya ketika terkena kemudian akan dirilis positif, kemudian akan menimbulkan banyak banyak ikutan-ikutan lagi di masyarakat gitu. Karena sampai sekarang misalnya ada kasus yang positif, maka kending tolong kalau bisa jangan dari alamat saya yang sebenarnya, pakai saja alamat domisili dan seterusnya gitu, Mbak Sandra. Iya. Gitu. Karena kalau dipakai itu, maka nanti akan bagaimana di masyarakat. Nah, itu yang saya maksud dengan berdamai. Ini anggap saja memang demikian juga kan sebenarnya. Bagaimana dengan kuman TBC, bagaimana dengan virus HIV gitu ya. Iya. Itu ada kan dan tidak akan pernah hilang. Tapi kalau kena penyakit itu kan biasa saja tuh di masyarakat. Nah, itu maksud saya. Kita juga begitu dong dengan COVID ini. Walaupun dengan catatan sekali lagi ada hadiah yang kita harus jaga gitu. Masker, cuci tangan, Jaga jarak. jaga jarak. Iya. Luar biasa ya, hikmah memang sebenarnya besar sekali hikmahnya Pak Dokter ya. Tapi mungkin karena dari awal yang namanya COVID-19 ini udah dihebohkan segitu besarnya Betul, Pak Dokter ya. iya. Dengan alih-alih harus begini, yang ini harus begini, Iya. yang begitu luar biasa. Iya. Mungkin hingga detik ini di pemikiran masyarakat kita itu ya harus Betul. seperti itu. Namun Nah. semuanya butuh proses Pak Betul, Dokter ya betul. untuk bisa menganggap itu seperti
agen-agen penyakit yang biasa ya lain. untuk Penyakit kita biasa. berdamai dengan COVID-19. Padahal ini penyakit luar biasa ya, Pak Iya. Dokter ya. Iya, ini yang kita ingin tahu juga dari pandangan Pak Dokter sebagai seorang dokter tentunya ya. Menurut tatanan baru di era pandemi ini, sekarang masyarakat kita udah pada mulai beraktivitas, Iya. terus pergi ke tempat-tempat wisata, Nah, betul, terus betul. juga tempat swalayan, mall segala macam udah dibuka Pak Iya. Dokter ya. Iya. Bahkan sekarang orang nyongkolan juga. Nah, Iya. orang nyongkolan mungkin udah ada berani ya Pak Dokter, tapi untuk di Kabupaten Lombok Tengah memang udah begitu ketatnya Pak Bupati menerapkan. Bahkan yang sudah ada namanya- perdanya kan? Iya. Iya. Nah, ini semua sudah dibuka Betul. kecuali sekolah belum. Nah, aduh berat Iya. banget nih. Nah, Ya itu yang apa ya? Anda, ini Pak Gimana? Dokter, untuk semua ini otomatis masyarakat nih pada keluar semua nih. Yang paling sering kita temukan di masyarakat, nggak pakai masker dengan jawaban, apa sih, nggak ada itu virus corona, virus corona, jalani semua. Bagaimana nih menurut Pak Dokter sendiri? Bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa mentaati protokol kesehatan? Iya. Nah itu jadi seninya juga pemerintah ya. Di satu sisi kalau terlalu menakut-nakuti seperti tadi kita balik ke zaman 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya, mencekam dan seterusnya. Tetapi sebenarnya di situ juga ada sisi baiknya. Jadi betul-betul walaupun dipaksa kesadarannya tapi muncul juga kesadaran itu gitu. Jadi keseimbangan antara takut tapi juga tidak berlebihan begitu ya maksudnya Mbak Sandra. Jadi kalau saya ya sebenarnya 3 itu saja ya. Itu menjadi modal dasar yang insya Allah akan optimal. Di sisi lain tentu saja pemerintah juga satgas medisnya harus tetap 3 kata kunci: tracing, testing, isolating. Nah jadi ini juga harus tetap berjalan sesuai dengan kriteria WHO tadi. Kalau bisa 1 per 1000 per minggu bahkan ya. Nah itu kan dulu waktu di awal-awal luar biasa itu berjalannya. Mungkin di sisi isolating ini, mengisolasi pasien positif ini, itu mungkin tidak perlu seperti dulu. Artinya pemerintah menyiapkan tempat, lokasi yang itu luar biasa juga menghabiskan biaya, ya kan? Begitu. Betul. Maka tracing dan testing ini berjalan, tetapi kalau ada yang positif dan tanpa gejala, saya kira cukup dengan melakukan protokol isolasi mandiri di rumah, begitu. Iya. Itu akan menjadi salah satu jalan tengah yang secara biaya akan mengurangi, ya kan? Tetapi protokol untuk mengklaster atau menarik yang positif dari masyarakat supaya tidak membaur begitu, itu juga tetap berjalan. Maka kalau sudah seperti itu, menurut saya ya biasa aja. Maskeran, kalau bisa jaga jarak, cuci tetap optimal, maka Semuanya insya kan Allah hilang akan ya. landai kok ya. Insya Allah kasus ini. kita akan menghadapi new normal ya Pak Jadi Dokter. nurut tatanan baru. Turut tatanan baru. Dan harusnya adil gitu. Kalau tadi swalayan dibuka, ini juga ini dibuka dong juga gitu. Kok takutnya cuma di sini saja yang lain Iya, enggak, gitu. sebenarnya kita harus hadirkan beliaunya di sini yang di ranah Tuman. Ada halangan, insya Allah di episode berikut kita Nggih. bakal ketemu lagi Siap. bersama beliau-beliau yang ranahnya di sana. Betul Pak betul ya, Dokter. jadi dinas kesehatan juga barangkali Iya. ya tentang penyelidikan epidemiologinya seperti apa sih di sini gitu. Iya. Baik, Pak Dokter, menurut dari kacamata Pak Dokter sendiri nih, apakah kita sudah siap untuk menghadapi new normal? Kalau saya tetap secara medis saya harus tanya dulu itu tadi, standar-standar itu tadi. Positif rate-nya kita dan cakupan. Kemarin kebetulan menghadapi kita mau ketemu ini saya sudah tanya data-data dari provinsi misalnya. Ya petugas PE-nya sendiri mengakui sedikit bukan kecewa tapi kok mulai menurun tracing dan testing dari daerah-daerah dari kabupaten-kabupaten begitu, sehingga cakupan testingnya
masih di bawah standar. Angka positifnya juga jadi nggak bisa dinilai gitu ya, walaupun rendah, apakah betul-betul rendah atau karena rendah akibat yang dites cuma sedikit begitu loh. Jadi jangan sampai kita berpikir 5 kasus hari ini dari 10 yang dites itu jauh lebih bagus daripada misalnya besok ketemu 100 kasus tapi yang dites dari 1000 gitu. Iya. Jadi justru yang bagus yang 100 dari 1000 gitu. Iya. Nah, kadang-kadang kita melihat ini angkanya saja. Waduh, 100 yang positif. Padahal yang dites serem. Padahal dari berapa tes itu penting gitu. Kalau 100 dari 1000 itu cuma 10%. 5 dari 10 berapa persen gitu ya. Nah, itu jadi jangan hanya melihat angka yang positif berapa, tapi dari berapa testing itu juga menjadi hal yang penting. Itulah yang kemudian menjadi penentu suatu daerah dikatakan zona aman atau tidak aman. Oke. Itu. Pak Dokter, kan kalau kita flashback kembali ya 3 bulan atau 4 bulan yang telah lalu Pak Dokter ya, dari tim medis sendiri yang luar biasa, hampir ada yang nggak pulang dari rumah sakit hanya karena untuk menangani yang namanya COVID-19 ini. Dan bahkan banyak cerita-cerita yang bikin kita meneteskan air mata untuk tim medis kita. Iya. Nah, untuk sekarang ini, untuk saat ini, kan ini kita udah masuk nurut tatanan baru nih Pak Dokter. New normal ya. Gimana nih suasana di tim medis? Iya. Kita ingin tahu dong saat ini seperti apa. Setelah sekian lama kita dari cerita yang bikin kita meneteskan air mata. Nah, saat ini seperti apa Pak Dokter? Apakah sama juga dengan masyarakat yang ikut juga nurut tatanan baru atau bagaimana? Iya, yang jelas itu juga salah satu hadiah pandemi ya untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit khususnya barangkali. Jadi sudah dibangun ya, bukan dibangun ya, diperbaiki. Ada gedung yang lama nggak terpakai itu untuk menjadi ruang isolasi perawatan pasien COVID. Walaupun masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, misalnya area transit istilahnya, itu belum ada. Jadi masih numpuk kadang-kadang di IGD kalau ada kasus-kasus yang mengarah tetapi menunggu hasil tes yang tidak bisa serta-merta muncul ya hasilnya ya. Kalau kita kirim ke provinsi kan 2-3 hari. Nah, menunggu hasil tersebut kan kita tidak juga berani mencampur adukkan pasien ini ke pasien yang lain di ruang perawatan yang biasa. Tetapi memasukkan ke isolasi juga nggak berani gitu. Jadi harus ada area transit. Nah, itu yang masih diupayakan oleh rumah sakit. Tetapi di sisi lain juga alhamdulillah banyak hikmah-hikmahnya begitu ya. Ada pengadaan alat testing yang bisa dilakukan sendiri di rumah sakit begitu, nggak usah nunggu sekian hari ya kan. Kemudian diberikan juga kepada kita dropping dari Menkes itu alat yang bisa mendeteksi dalam hanya waktu sejam saja gitu, misalnya sudah keluar hasilnya. Jadi hikmah-hikmah tersebut ada Mbak Sandra. Dan bagaimana kami para tenaga kesehatan ya kurang lebih sama dengan 3-4 bulan yang lalu, masih berjibaku dengan kalau ada pasien gitu ya, pasien positif. Dan itu tadi saya sampaikan, mulai beberapa bulan terakhir ini muncul kasus-kasus yang gejalanya sedang berat dan sampai critically ill atau kritis dan kemudian meninggal. Jadi masih tetap sama, mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang kita jalankan di rumah sakit itu bisa menjaga para tenaga kesehatan kita supaya jangan sampai ada kemarin ya yang sampai meninggal satu sejawat kita dan hamil pula begitu. Jadi ada di Lombok Tengah ini yang seperti itu kejadiannya. Mudah-mudahan kita tetap terjaga. Amin. Dan kalau menyitir apa yang kemarin beberapa minggu lalu dibicarakan di ILC itu, di ILC. Jadi pemerintah yang sayang kepada masyarakatnya atau khususnya nakes itu adalah pemerintah yang itu tadi mendorong supaya tracing, testing, isolatingnya berjalan sesuai dengan standar WHO. Apakah kita sudah di sini? Kalau saya lihat belum. Kenapa? Itu nanti ditanyakan kepada
Yang punya ranah di sana. Yang punya ranah gitu ya. Iya, baik. Itu dia tadi Iya, satu paparan. lagi. Satu lagi ya Pak Dokter ya. Siap. Ini seperti yang kita bahas tadi, mall,